Halo, selamat datang di First Class episode spesial. Saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, hari ini saya sedang ada di Gresik dan saya akan mengunjungi smelter milik PT Freeport Indonesia. Di sini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Presidir PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, untuk membahas lebih lanjut mengenai smelter terbaru milik PT Freeport Indonesia dan juga masa depan bisnis Freeport setelah 51% saham kepemilikannya kini dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Safety first sebelum kita masuk ke lokasi smelter. Langsung kita ketemu Pak Tony. Halo Pak Tony, apa kabar? Baik, Kania, apa kabar kamu? Salam Selamat datang sehat. di smelter Terima Freeport kasih, Indonesia. luar biasa. Akhirnya jadi juga ya Pak? Jadi juga akhirnya. Berapa lama pembangunannya? Total itu kalau dari 2018 itu 6 tahun. Tapi kan kita pematangan lahan itu kira-kira 18 bulan. Pematangan Dan yang lahan. pancang pertama tuh 21 di Oktober 2021 oleh Pak Presiden. Jadi kalau dari situ sampai sekarang kira-kira 30 bulan untuk konstruksi semua ini. Oke. Dan itu apa Pak? Apa daya dukung yang diberikan oleh pemerintah gitu dalam proses pembangunan? Wah, pemerintah sangat mendukung ya, pemerintah daerah Kabupaten Gresik, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga tentu Kementerian SDM. Dan dalam hal ini juga Kementerian Investasi mendorong kita terus. Perizinan dan dukungan dari pemerintah daerahnya begitu besar seperti ini. Oh iya. Luar biasa. Semua betul-betul memfasilitasi sehingga kita bisa lebih bisa menyelesaikan ini tepat waktu. Dan tentu saja Kementerian SDM ya, Iya, pasti. yang menjadi memang mitra kita yang sangat intens kita komunikasi dengan Pak Arifin Tasrif ya. Pak Dirjen yang sebelumnya juga yang sekarang Pak Bambang Siswantono. Dan tepat waktu ya? Tepat waktu sesuai dengan janji kita bahwa akhir Mei kita udah siap commissioning dan inilah kita mulai resmikan. Oke, Commissioning operation. Commissioning operation itu berarti Belum bertahap. produksi, belum produksi, produksinya baru nanti begitu ya Pak ya. Oke, ini berapa investasinya Pak? Boleh disebutkan? 3,7 miliar dolar Wow. atau 58 triliun lah semuanya. Oke, dan terbesar di dunia katanya Pak. Smelter tembaga single line terbesar di dunia. Wow, oke. Pak Tony, kita sekarang sudah, ini fasilitasnya PT Freeport juga ya? Ya, ini adalah pelabuhan bongkar muat baik konsentrat maupun asam sulfat dan beberapa kebutuhan lainnya yang memang dibangun oleh BMS. BMS itu perusahaan patungan antara AKR dengan Pelindo. Jadi Pelindo di sini punya 60%, kita nyewa dari mereka dan ini dedicated hanya untuk Freeport. Hanya untuk Freeport. Jadi nggak boleh orang lain pakai karena memang spesifik, yaitu untuk bongkar konsentrat langsung ke conveyor belt ada 3,8 km sampai ke smelter. Sampai ke smelter tadi ya? Dan untuk yang di sebelah sana itu untuk mengangkut asam sulfat dan copper slag. Oke. Itu byproduct dari Freeport yang harus dibawa keluar, maksudnya dijual ke pihak ketiga. Oke, jadi ini eksklusif hanya untuk PT Freeport Ini hanya untuk Indonesia PT ya. Freeport. Dan ini adalah pengiriman perdana. Pengiriman perdana Kita beruntung sekali. dari Timika Oke. ke sini. Oke. Dan ini alasan juga mengapa kemudian Gresik ini dipilih menjadi lokasi smelter, Pak? Jadi tadinya ada 3 kita lakukan studi ya. Di Papua 1, kemudian di Gresik ini di JP sini, dan 1 lagi di Petrokimia Gresik. Itu kita lakukan kajian-kajian dengan weighted average, akhirnya memang dipilih sini. Kenapa? Karena pertama juga di sini ada laut dalam, ini draftnya pelabuhannya 16 meter kalau di situ. 14-16 meter. Itu 1. Kemudian kedua ada ketersediaan tenaga kerja konstruksi. Kita konstruksi ini kumulatifnya tenaga kerjanya 40.000 orang. Dan memang sebagian besar dari Gresik, dari Jawa Timur. Karena di sini kan daerah industri banyak. Dan 1 lagi adalah bahwa ada byproduct kita yang dibutuhkan oleh industri lain di sini. Oke. Yaitu tadi asam sulfat, ada copper slag, ada gypsum, ada timbal, itu byproduct yang waste atau hasil dari sisa dari proses pemurnian tembaga maupun emas nantinya. Itu akan dikonsumsi langsung oleh perusahaan-perusahaan di sekitar sini. Jadi itu adalah alasan-alasan kenapa kemudian kita, dan lahannya juga available ya. Kita tinggal, ini kan kawasan industri JP, kita tinggal sewa sama mereka dan semua fasilitas kan dipenuhi oleh
kawasan pengelola kawasannya. Iya. So makanya kita pilihnya di sini. Ada berapa banyak Pak SDM-nya yang di kawasan smelter? Kalau yang untuk konstruksi kumulatifnya 40.000. 40.000 untuk tapi konstruksi. hari ini mungkin per hari ini kira-kira ada sekitar 15.000 sampai 18.000 yang bekerja. Nanti kan secara perlahan ini udah tim commissioning yang masuk. Nanti tim konstruksi akan semuanya sudah selesai. Hanya tinggal tim commissioning dan tim operation. Nah kalau untuk operationnya penuh itu adalah sekitar 2.000 orang, nggak banyak. Jadi ini memang high capital, ya tapi bukan padat karya, lebih pada padat modal dan padat teknologi. Dan itu tenaga kerjanya lokal semua? Kalau tenaga kerja dari 2.000 orang itu kira-kira mungkin sekitar hampir 50% lokal Gresik, kemudian sekitar 25% itu lokal Jawa Timur, sisanya nasional. Orang asingnya cuma 1%. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan juga di sini? Ya, lumayan. Tapi yang lebih penting adalah multiplier effect. Multiplier effect. Kayak gimana tuh Pak? Ceritain Pak. Ya, multiplier effect adalah agar supaya industri-industri lain bisa muncul dengan mengkonsumsi produk yang kita hasilkan, yaitu copper cathode, emas batangan, dan perak batangan. Dan karena Freeport ada di sini, kalau tidak salah ada Hailiang ya Pak, yang kemudian juga akhirnya memutuskan ke sini ya iya. Pak? Hailiang memutuskan di sini karena ada Freeport di sini. Hailiang itu produksi apa Pak? Dia produksi copper foil. Oke. Copper foil itu adalah untuk bungkus baterai. Oke. Dia akan produksi banyak, ya mungkin dia akan membutuhkan barangkali kalau dia udah full capacity production barangkali sekitar 100.000 ton. 100.000 ton per tahun. Lumayan lah kalau ada 6 kayak begitu kan kita produksi dari smelter sini 650.000 ton kan semuanya terserap. Iya. Prioritasnya nanti ke dalam negeri, ke luar negeri atau seperti apa? Yang manapun ya, tentu saja kalau misalnya demand dalam negeri ada ya kita supply dalam negeri. Kan harganya sama ya, cuma ongkos angkutnya aja lebih murah. Dan karena ada dalam kawasan industri jadi jauh lebih murah ya Pak? Iya. Oke, tinggal disetor ke sebelah gitu istilahnya. Iya, oke. Nah tapi kalau kita bicara soal pengembangannya gitu ya Pak ya, sekarang ini dari tembaga katoda harapannya kan produksinya ini semuanya bisa terserap di dalam negeri, tapi untuk di tahap awal ini berarti semuanya akan diekspor dulu begitu ya? Ya, masih akan diekspor. Oke. Dan itu pasarnya berbeda dengan pasar yang terdahulu karena dulu kan yang dulu kan kita jualnya konsentrat tembaga. Kita biasanya jual konsentrat tembaga itu ke smelter. Sekarang kan kita udah mau produksinya katoda tembaga, emas batangan ya jualnya ke end user langsung, nggak ke smelter lagi, ke manufacturer kita jualnya. Ya tentu pasarnya berbeda, tapi dalam satu ekosistem market copper masih. Nanti ya kita masing-masing katoda tembaga mungkin itu yang emas akan beda lagi. Tapi rencana Antam akan meng-offtake mungkin kira-kira 20 ton per tahun. Oh, emasnya? Iya, emasnya. Iya, emas, oke. Sekali lagi Pak Tony, selamat, smelternya sudah selesai dibangun dan secara resmi beroperasi. Peresmiannya dihadiri oleh Pak Menko dan juga Pak Menteri Investasi. Lancar ya Pak? Iya lancar, alhamdulillah, puji Tuhan lancar semuanya. Jadi kan sudah resmi beroperasi tapi belum produksi. Nanti produksi katoda tembaganya baru di sekitar bulan Agustus atau September. Oke, jadi memang prosesnya seperti itu di awal. Memang proses ada tahap persiapan. Tapi sudah masuk operasi gitu sekarang. Sudah masuk operasi. Istilahnya commissioning operasi. Commissioning operasi. Iya. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, ini kita memang sengaja mengambil salah satu lokasi di dalam kawasan smelter ini ya. Kawasan smelter ini luar biasa luas sekali Pak, 100 hektar ya Pak? 100 hektar. Ada apa aja di sini Pak? Di sini ada, ya, di 100 hektar ini ada furnace ya, ada gudang penyimpanan konsentrat, ada furnace, ada smelter furnace, ada converter furnace, ada anode furnace, kemudian ada sulfur burner ya, pabrik asam sulfat, kemudian ada oxygen plant, ada juga electro refinery, dan ada precious metal refinery yang akan memurnikan emas dan perak nantinya. Oke, jadi bukan cuma smelter ya Pak ya? Bukan. Jadi ada banyak fasilitas tambahan lainnya. Ada juga desalination plant untuk mengubah
ya. air laut menjadi air industri. Iya. Memang sekalian dibangun atau seperti Sekalian. apa konsepnya Pak? Kalau untuk Semuanya kawasan? ini integrated semuanya memang dibangun sekalian karena semua dibutuhkan untuk memproduksi katoda tembaga Oke. dan emas batangan serta perak batangan nantinya pada bulan Desember. Oke. Nah ini di sini adalah Di fasilitas sini apa? adalah anode casting. Oke. Anode casting itu kan setelah dari anode furnace itu isinya adalah berupa bara ya 1300 derajat. Selanjutnya dibawa ke sini untuk dicetak. Oh. Dicetak menjadi lempengan. Lempengan ketebalannya barangkali sekitar 3 cm. Oh. Itu 1 meter kali 1 meter biasanya. Dan itu dicetak menjadi anoda tembaga. Oke. Itu sudah produk akhir? Belum. Belum. Dari anoda tembaga itu kemudian dibawa ke electro refinery di sebelah gedung ini. Di situ direndam. Proses elektrolisa. Nah, dari situ kemudian lumpur anodanya akan turun sehingga yang tersisa adalah katoda tembaga. Nah, itu 9999. 99,99%. Ya. Sisanya itu lumpur anoda, itu lumpur yang mengandung emas, perak, dan beberapa metal lain. Nah, itu nantinya akan dimurnikan di Precious Metal Refinery yang juga di sebelah situ. Oke. Sehingga kita juga sedang dalam tahap penyelesaian sekarang untuk nantinya menjadi emas batangan, perak batangan, dan beberapa logam lainnya. Oh, oke. Tapi itu semua produksinya baru akan produksi Kalau- pertamanya kapan targetnya? Kalau Pak? katoda tembaga itu rencana produksi pertamanya akan di sekitar bulan pertengahan Agustus atau awal September. Oke. Dan Kalau emas batangannya akan mulai di Desember 2024. oke, itu di akhir tahun berarti full capacity gitu ya? Nah, untuk katoda tembaganya dan lainnya itu semua akan full capacity Oke, di di akhir tahun. Desember 2024. Oke. 2024. Berapa keseluruhan kapasitas produksinya Pak? Untuk katoda tembaga bisa sekitar 650.000 ton Per tahun? per tahun. Emasnya kira-kira sekitar 50 sampai 60 ton per tahun. Peraknya sekitar 220 ton per tahun. Untuk menjadi konsumsi industri manufacturing lainnya. Oke. Tadi yang juga sempat dibicarakan pada saat konferensi pers Pak ya? Iya. Artinya batas akhir hilirisasi untuk Untuk penambang perusahaan seperti itu PT adalah Freeport Indonesia itu 4 di mana? kali 9. Oke. 99,99% metal. Itu di akhir Itu batas akhir hilirisasinya hilirisasi. perusahaan tambang. Oke. Nah, setelah itu kemudian masuk manufacturing kan. Iya. Apakah pabrik kabel, apakah pabrik selongsong peluru, atau ada copper foil ya, yang sedang lagi dibangun di tetangga kita sini. Iya. Menariknya PT Freeport Indonesia ini perusahaan pertambangan yang lengkap ya Pak, dari hulu ke hilir. Perusahaan Tambangnya pertambangan terintegrasi. terintegrasi ya, dari tambang sampai dengan smelternya ya Pak Iya. ya. Tapi kalau berarti pertambahan nilainya itu berapa sebenarnya Pak? Kalau dari di hulunya pertambahan nilainya sudah 95%. Nah, di sembilan smelter ini ada tambahan lagi 5%. Tapi bukan itu yang terpenting, seperti Ya. saya bilang tadi. Yang terpenting adalah kita ikut berperan serta secara dominan dalam pembentukan ekosistem kendaraan listrik. Oh, Tembaga ini di dunia 70% digunakan untuk mengantarkan listrik. iya. Jadi dengan begitu maraknya pembangunan power plant yang renewable, Iya. kemudian pembangunan electric vehicle, ini kebutuhan tembaga akan sangat banyak. Iya. Dan ini memang saat yang tepat buat pemerintah. Kami disuruh bangun smelter tembaga ini 6 tahun yang lalu sesuai dengan IUPK tahun 2018. Dan sekarang selesai di saat kebutuhan koper dunia meningkat dan suplainya terbatas. Jadi this is a very right time. Oke. Tapi kalau buat PT Freeport Indonesia sendiri, visi jangka panjangnya untuk pertambangan global ada Pak? Kalau Freeport Indonesia sendiri, kita visi jangka panjang kita adalah kita akan menambang sesuai dengan business plan dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Kalau kita diberikan izin sampai 2041, ya kita menambang sampai 2041. Iya. Udah ada rencana penambangannya sampai sana. Oke. Kalau kita diberikan waktu lebih lagi, ya kita akan terus menambang dan menemukan cadangan-cadangan baru yang
sangat mungkin ada di dalam wilayah kerja kita. Oke, kita kan juga sempat mendengar tuh kemarin sudah ada tanda-tanda akan diberikan perpanjangan perizinan sampai dengan cadangan habis. Ya, kami sudah mendengar. Peraturan pemerintahnya mengatakan seperti itu, terutama apabila perusahaan itu sudah punya upstream dan downstream secara terintegrasi, dan itu sudah kita penuhi kan. Dengan beroperasi smelter ini sudah terintegrasi di hulu maupun di hilirnya, dan ibaratnya kalau kita tidak diperpanjang maka tidak ada yang untung. Kenapa? Penerimaan negara yang jumlahnya bisa 50-60 triliun per tahun akan berhenti di 2041. Penerimaan daerah yang jumlahnya 9 triliun satu tahun akan berhenti juga 2041. Tenaga kerja yang 30.000 orang akan berhenti juga 2041. Program community development kita yang hampir 2 triliun setiap tahun itu akan berhenti juga. Jadi nggak ada yang diuntungkan kalau itu berhenti di 2041. Sementara kalau diberikan perpanjangan, yang untung paling banyak adalah negara. Apalagi kan negara akan mulai 2041 akan mendapatkan tambahan lagi 10%. Yaitu 61%. Kalau perpanjangannya kemudian diberikan. Iya. Mungkin juga bisa diberikan gambaran bisnisnya Freeport sampai dengan akhir tahun kinerjanya seperti apa. Dan kemudian kalau kita bicara soal perpanjangan tadi, Pak, itu akan ada tambahan berapa lagi ke depannya? Kalau kita sampai akhir tahun ini, kalau kita tetap dibolehkan ekspor dan rekomendasi ekspornya sudah kita dapatkan. Sampai hari ini kita dapatkan. Tinggal persetujuan ekspornya mungkin besok atau lusa. Oke. Itu negara akan bisa menerima sekitar 5 miliar dolar atau 5 miliar dolar itu 80 triliun sekarang. Kalau dari menghitung jumlah biji yang kita tambang itu rata-rata kira-kira sekitar 220.000 ton biji per hari. Itu akan rata sampai dengan cadangan habis. Anggaplah ya, nanti perpanjangan. Kira-kira akan, ya mungkin akan naik sedikit, tapi nggak jauh-jauh amat. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Pak, kita mau bicara soal leadership, Pak. Isu leadership ini adalah isu yang sangat penting, terutama di tengah ketidakpastian global seperti sekarang ini. Apa kunci sukses leadership untuk seorang Tony Wenas? Ya, very strong leader, ibaratnya dalam arti kata bahwa saya selalu berusaha menerapkan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Apa itu? Seingarso sing tulodo, Singadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi terkadang kita harus di depan untuk menarik gerbong ini. Atau berada di tengah-tengah bersama-sama dengan yang lainnya. Atau berada di belakang mendorong. Jadi perpaduan antara ketiga itu saya meyakini bahwa itu akan bisa membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik. Kenapa? Supaya kita bisa betul-betul merasakan yang namanya teamwork ya. Coordination among others itu adalah hal yang utama. Karena apa? Kalau kamu berjalan sendiri atau berlari sendiri mungkin pasti kamu bisa berlari lebih cepat. Tapi kalau bersama-sama pasti lebih lama. Baik. Dan yang terakhir yang paling penting adalah dengan tulus. Ketulusan itu adalah melakukan pekerjaan untuk kepentingan pekerjaan itu sendiri. Bukan untuk kita dapat promosi, dapat penghargaan, atau dapat reward dan lain sebagainya. Untuk pekerjaan itu sendiri selesai. Saya job well done gitu ya, selesai, Pak. Saya pulang di rumah enak tidur. Akhirnya ya Pak, selesai juga. Baiklah kalau begitu Pak Tony, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih sekali lagi dan juga selamat tentunya atas selesainya pembangunan smelter ini dan kemudian hari ini secara resmi beroperasi, walaupun masih akan bertahap ya Pak ya. Iya. Dan kita akan tunggu terus kabar gembira dari PT Freeport Indonesia. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Kania. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.